Pada tahun 1990, lahirlah seorang anak kecil bernama Alexander dari orang tua yang beragama Kristen. Akan tetapi, sang ibu membiarkan anaknya memilih agamanya sendiri. Dan ketika Alexander berusia 8 tahun, dirinya diberi kitab agama, yakni kitab suci Al-Quran. Dan ketika dia berumur 9 tahun, dirinya pun menyatakan keislamannya. Bahkan dia mempelajari semua tentang rukun Islam dan iman, dan dia banyak menghafal Quran serta mengetahui hukum-hukum tentang Islam tanpa adanya seorang guru yang mengajarinya. Sehingga dia memberi nama pada dirinya sendiri dengan nama Muhammad Abdullah, agar dirinya mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad SAW. Lalu Alexander yang kini namanya berubah menjadi Muhammad Abdullah pun diundang di salah satu stasiun televisi talk show, yang mana dirinya hadir ditemani oleh orang tuanya. Lalu sang anak pun ditanyai oleh si pembawa acara. Tetapi ternyata si pembawa acara dikejutkan dengan Abdullah bahwa malah dirinya lah yang pertama kali ditanyakan olehnya. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa menunaikan ibadah haji dan umroh? Apakah biayanya mahal? Lalu di manakah aku dapat membeli pakaian ihram? Lalu si pembawa acara itu pun berkata bahwa dia akan menjawabnya setelah selesai acaranya. Si pembawa acara tersebut mengetahui dari si anak kecil tersebut bahwa dia sangat terkenal di sekolahnya. Dan ketika datang waktu sholat, dirinya pun berdiri di kelasnya lalu mengkumandangkan azan. Lalu dia mengerjakan sholat sendirian. Lalu si pembawa acara pun bertanya kembali padanya, "Apakah engkau tidak merasa resah?" Lalu Abdullah menjawab, "Terkadang aku tertinggal dalam menjalankan ibadah sholat karena aku tidak tahu waktu." Lalu Abdullah ditanya lagi, "Siapa yang membuatmu memutuskan untuk masuk Islam?" Lalu Abdullah menjawab, "Semua pertanyaan yang dulu sering kutanyakan, tidak ada satupun yang dapat menjawabnya, kecuali kitab suci dalam agama Islam. Ketika aku terus membacanya, aku semakin cinta pada Islam, sehingga aku pun memutuskan untuk memeluk agama Islam." Lalu si pembawa acara itu bertanya lagi, "Apa harapanmu ke depannya?" Lalu pertanyaan tersebut pun langsung dijawab dengan cepat. "Ada 2 harapanku. Yang pertama, aku ingin menjadi penulis terkenal atau fotografer agar aku dapat mengambil foto yang bagus tentang orang-orang Muslim. Karena aku sangat sedih dengan film-film Amerika yang sudah menghina Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, aku ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan mencium Hajar Aswad." Dan di situ, ibunya pun ikut berbicara bahwa di kamar anaknya banyak foto-foto Ka'bah Muslimin. Dia juga selalu menabung setiap minggunya $300 agar ia dapat pergi ke Mekah. Semua orang mengira bahwa apa yang dilakukan Muhammad adalah sebagian dari petualangan. Akan tetapi, anakku merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang lain. Lalu si pembawa acara itu pun bertanya lagi, "Apakah kamu berpuasa di bulan Ramadan?" Lalu dijawablah, "Ya, aku berpuasa tahun lalu." Kemudian orang tuaku berkata bahwa aku tidak akan kuat. Namun mereka berdua terkejut ketika aku berhasil dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian si pembawa acara itu pun bertanya lagi, "Apakah kamu memakan daging babi bersama orang tuamu?" Lalu ia menjawab, "Babi adalah hewan yang sangat menjijikan sekali, dan aku tidak memakan daging itu, bahkan aku juga tidak tahu bagaimana orang-orang dapat memakannya." Lalu dirinya ditanya lagi, "Apakah kamu melakukan ibadah di sekolah?" Dan dia pun menjawab, "Ya, aku sholat dengan sembunyi-sembunyi di ruang perpustakaan setiap harinya." Dan ketika mereka sedang berbincang-bincang, datanglah waktu sholat maghrib. Lalu Abdullah pun melihat pembawa acara tersebut dan berkata, "Apakah aku diizinkan untuk mengkumandangkan azan?" Lalu dia pun berdiri dan mengumandangkan azan, sedangkan sang pembawa acara terharu dan meneteskan air matanya. Lalu setelah selesai sholat maghrib, Abdullah pun diberikan sebuah undangan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah secara gratis di tahun yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Lalu dia pun menangis karena apa yang diimpikan dan diharapkannya pun akan terwujud. Ya ayyuhalladzina amanu dzka'u wasjudu wa'budu rabbakum وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.